Hai, kali ini aku akan hadir membahas tentang menjadi influencer. Ini dia bukunya. Kalau ada yang belum punya, bisa dicari di Tokopedia atau di toko buku terbesar di kota-kota Anda. Kata influencer sudah nggak asing ya buat kita ya. Coba deh, kalau kita dengar kata influencer, siapa yang pertama kali muncul di kepala kita? Influencer. Siapa nih yang jadi influencernya? Misalnya gitu ya. Nah, sebagian besar kita akan menyebut nama artis, kemudian para pegiat sosial lainnya, atau para pejabat, atau orang-orang yang sudah terkenal. Nah, mereka itulah yang dinamakan para influencer. Nilai plus buat mereka adalah mereka sudah terkenal lebih dulu. Sehingga para netizen yang follow mereka atau para followers sudah sangatlah percaya terhadap mereka untuk didengar pendapatnya, untuk diikuti segala perilakunya, termasuk gerak-geriknya. Apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, nggak heran ya. Para produksi pakaian, makanan, dan produk lainnya yang ingin meningkatkan penjualannya itu menggunakan tangan para influencer tadi sebagai kepanjangan untuk penjualan mereka. Nggak salah ya? Namun sekarang PR-nya adalah atau pertanyaannya adalah gimana nih ceritanya kalau kita bukan artis, kita bukan orang yang ngetop, bukan pegiat sosial, tapi ingin membuat suatu perubahan, ingin mempengaruhi orang-orang untuk merubah perilakunya. Entah itu di keluarga kita, atau orang-orang di tempat kerja kita, lingkungan tempat tinggal kita. Bisa nggak ya? Jawabannya bisa dong. Sudah dibuktikan oleh para pendahulu kita. Ada orang tua kita, atasan kita, bahkan anak kita yang mungkin mereka itu sudah nggak tinggal lagi di samping kita. Dan orang-orang yang sudah jadi role model kita, yang kita nggak kenal secara pribadi, tapi kita baca bukunya atau tulisannya. Ada beberapa cara mereka yang bisa kita tiru jika di masa sekarang ini ya. Tapi ada yang beberapa hal yang mungkin perlu kita modifikasi atau perlu kita tambah nih keterampilan diri kita untuk bisa mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan tools yang namanya influencer tadi ya untuk bisa mempengaruhi orang lain. Tentunya yang kita pengaruhi adalah sesuatu yang baik. Artinya kita akan mempengaruhi seseorang dari memiliki perilaku yang kurang efektif dan untuk kemudian memiliki perilaku yang efektif. Misal, ya, ini contoh aja nih ya, dari kebiasaan orang shopaholic, senang belanja gitu ya, kemudian dia bisa berhutang ya, menjadi orang yang nggak bisa nahan diri untuk bisa belanja seperlunya ya, dan bisa nabung nggak bisa tuh ya, menjadi bisa mengatur dirinya. Contoh lain, dari orang yang tidak biasa untuk speak up, menjadi orang yang bersedia speak up dengan cara yang saling menghargai. Dan masih banyak sekali perilaku yang bisa kita pengaruhi dari hal yang kecil. Hal yang kecil seperti apa sih? Misalnya perilaku nggak suka makan sayur dan buah jadi suka. Perilaku mageran gitu ya, menjadi aktif. Banyak ya. Atau dari teman-teman ada yang ditugaskan sebagai change agent untuk influence value baru di sebuah perusahaan di mana kita kerja. Nah, itu adalah suatu tugas yang baru nih. Gimana caranya? Kita bukan orang ngetop, bukan artis, tapi justru kita bisa mempengaruhi mereka. Untuk menjadi influencer, kita perlu menambah keterampilan kita untuk bisa mempengaruhi orang di sekeliling kita, agar pengaruh tersebut membawa dampak yang lama, bahkan memang untuk selamanya. Nah, sehingga kebiasaan baru yang efektif itu nggak cuman sekedar yang biasa kita sebut dengan apa yo? Tomat, tobat kumat. Menarik ya. Cuma sebelum kita pengaruhi orang lain, coba kita iseng-iseng nanya dulu ke dalam diri kita. Apakah kita sudah bisa mempengaruhi diri kita sendiri untuk merubah perilaku yang kurang efektif menjadi lebih efektif?
Pasti ada yang sudah berhasil dan ada yang belum. Sama, saya juga demikian. Cuman kita akan terus mengeksplor bagaimana kita menginfluence diri kita dan orang lain. Udah dinasehati banyak orang sekeliling kita, tapi kita kayak nggak bergeming untuk merubah perilaku yang tidak efektif yang ada di dalam diri kita. Kita udah terlanjur nyaman dengan perilaku tersebut. Bahkan malah kita nggak kepikiran bahwa perilaku tersebut bisa merugikan orang lain. Nah, yuk kita awali dengan mengetahui perilaku apa yang bisa kita pengaruhi. Nah, ada 3 ciri perilaku tidak efektif yang bila menggunakan metode influencer bisa mendorong perubahan secara masif, terstruktur, dan membawa impact jangka panjang. Yang pertama adalah perilaku yang menimbulkan masalah yang berulang, alot, dan membandel. Yang kedua, perilaku tersebut udah nggak mempan. Dikasih teguran, dihimbau, dikasih persuasi, itu udah nggak mempan. Yang ketiga, untuk mengubah perilaku tersebut kita nggak bisa sendirian. Kita butuh teman, ya. Nah, maka dari itu, skill influencer ini dikatakan keterampilan untuk mampu mengubah perilaku kita sendiri atau perilaku orang lain. Jadi, itu adalah hal yang akan kita bahas di beberapa video berikutnya. Nah, ada nggak ciri-ciri perilaku spesifik yang tidak efektif di organisasi kita atau di lingkungan tempat kita tinggal? Contoh, terlambat mengikuti meeting virtual, atau terlambat masuk kantor, tidak follow up komplain customer berulang kali, hingga mengakibatkan angka service jadi menurun. Nah, semua contoh yang saya sebutkan tadi itu akan berubah jika ada perubahan perilaku pastinya. Ya, dan kita nggak bisa sendiri nih, sudah dikatakan tadi ya, untuk merubahnya kita perlu tim. Ya, yang mungkin nggak usah terlalu besar ya, tapi kita dengan tim yang kecil bisa mengubah banyak orang. Mari kita menggunakan framework yang namanya influencer tadi dengan memulai dari membuat clarify measurable result atau hasil perubahan yang terukur. Dan dari hasil perubahan yang kita canangkan tadi, kita bisa menentukan atau mencari perilaku yang sangat penting yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang akan kita influence. Gitu ya. Nah, ini sangat penting perilaku yang akan kita cari ini karena biasanya perilaku tersebut tidak diinginkan oleh orang-orang yang mau kita ajak berubah, gitu ya. Sehingga kita perlu mendiagnosa dulu kenapa ya mereka nggak mau menjalankan perilaku yang kita minta, ya. Dan dengan kita mendiagnosa dengan bekal tersebut, kita akan punya peta yang lebih lebar lagi, yang lebih luas lagi, kenapa perilaku tersebut sulit dilakukan. Sehingga dengan berbekal diagnosa tersebut, kita bisa menentukan strategi apa yang akan kita pilih supaya itu menjadi aktivitas-aktivitas bagi para orang-orang yang akan kita influence. Nah, untuk berikutnya, kita akan membahas gimana sih caranya mempunyai atau membentuk atau mencanangkan sebuah clarify measurable result. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!